Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, perumusan dasar negara. Di bab sebelumnya sudah mempelajari bahwa Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia untuk membantu mereka dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Nah, untuk mengambil hati rakyat Indonesia, Jepang melakukan hal-hal berikut ini. Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Selain itu, Jepang juga mempersiapkan lembaga latihan nasional untuk melatih dan mendidik pemimpin negara yang baru. Yang terakhir, Jepang memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945, diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Pada sidang ini, Insinyur Soekarno membacakan pidatonya tentang dasar negara. Pidato itulah yang menjadi asal mula Pancasila. Oleh karena itu, setiap 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebelum sidang pertama selesai, dibentuklah panitia kecil yang bertugas untuk menampung saran, usulan, gagasan dari seluruh anggota BPUPKI. Panitia ini disebut Panitia 9, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sedangkan anggotanya yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, R. Abikusno Cokro Sujoso. Setelah sidang pertama selesai, ada pertemuan kecil yang diadakan tanggal 22 Juni 1945. Pertemuan ini diadakan oleh Panitia 9. Menghasilkan suatu rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka. Rumusan itu disepakati dan ditandatangani oleh anggota Panitia 9. Rumusan Panitia 9 itu kemudian diberi nama Piagam Jakarta yang isinya sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang ini terciptalah 1. Pernyataan Kemerdekaan Indonesia. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, PPKI. Setelah semua tugas selesai, BPUPKI pun dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Sebagai gantinya, dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, PPKI disebut Dokuritsu Junbi Linkai. Pada 18 Agustus 1945, yaitu 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan rapat dan membuat ketetapan berikut ini. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua,
Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, pembentukan Komite Nasional Indonesia sebagai pembantu Presiden. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya.